Sekarang ke Buya. Tadi ada beberapa tujuan yang ditulis dalam gelombang cinta ini, di antara tujuan tentang hidup, bahkan sampai tujuan tentang bagaimana kita husnul khotimah di akhir hidup kita ini. Tapi kemudian di belakang kita menemukan bahwa ada fenomena hubungan dua orang yang terhambat oleh adat. Namun kemudian saya korek lagi, ternyata di penghujungnya ada perasaan mendua, Buya. Ini sebenarnya apa yang mau disampaikan, Buya? Iyalah, yang pertama memang pada akhirnya keputusan itu kan terakhir. Ya. Kita juga ketika berlomba itu bukan orang yang lari kencang dari sejak start. Ya. Tapi ketika akan mendekati garis finish itulah yang menentukan orang itu menang atau kalah. Ya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita belum bisa mengatakan kita menang atau kalah. Ya. Bisa kalah, bisa menang. Silih berganti, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Tetapi kemungkinan kalahnya lebih banyak. Ya, sekalipun kiai sama aja ya. Ya, kemungkinan kalahnya lebih banyak. Jadi nanti kita ini berhasil atau tidak berhasil, adalah sukses atau tidak sukses, putusannya adalah detik-detik terakhir, yaitu datangnya kematian yang tepat waktu, yang kita sebut dengan husnul khatimah. Kita minta husnul khatimah. Jadi sekalipun dari awalnya rajin ibadah, rajin berbuat baik, banyak sedekah, tapi ketika matinya su'ul khatimah, sedih banget ya. Tapi juga ada orang yang seumur hidup dia berbuat jahat saja, ya, melacur bertahun-tahun. Begitu sudah tua dia bertobat dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tapi ini jangan dijadikan contoh ya. Itu hanya pengalaman orang yang berbeda-beda. Dan biasanya orang yang dapat husnul khotimah itu kan akibat dari perbuatannya sendiri. Mungkin dia seorang pelacur, tapi selama dia melacur itu uangnya buat membiayai adik-adiknya sekolah, menghidupi orang tuanya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Makanya satu pelajaran penting, Anda jangan menghina orang yang berbuat dosa. Belum tentu dosanya sudah diampuni oleh Allah kok, kita nggak tahu. Buktinya matinya hari Jumat dan dia lagi kerja ngepel masjid. Dulunya dia melacur, tapi di akhir hayatnya ketika tua dia mengabdikan diri satu masjid dan matinya hari Jumat, sehingga orang sedesa sholat jenazah untuk dia semuanya. Bayangkan. Nah itu jadi artinya jadi bukan berarti sia-sia kebaikan kita, tapi kita melihat sekali banyak orang yang berbuat kebaikan-kebaikan, tetapi kenapa kok meninggalnya jadi su'ul khatimah? Ya mungkin dalam kebaikannya ada cacat. Ya artinya ria-ria, kepengen ketahuan orang, atau juga orang yang dermawan suka bantu orang juga kalau marahin orang juga setengah eling tuh. Ya galak banget, ya itulah dia merasa dengan kesombongannya sebagai orang dermawan dan sebagainya. Ya berbuat baik selalu bawa wartawan, dipoto cepret, dimasukkan ke koran. Ya kebaikannya banyak, tapi tidak berkualitas. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan atau kebaikan adalah yang tersembunyi. Biarkan Allah saja sebagai saksi. Itu tentang husnul khatimah. Kemudian dapat dipastikan ya, semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang pengen bahagia. Tetapi ketika kita lihat fenomena sehari-hari, langkah mereka berbeda. Ngomongnya mencari kebahagiaan, tapi prakteknya mencari harta. Karena ada paradigma dalam pikirannya bahwa dengan uang banyak kita bisa bahagia. Semua orang berasumsi seperti itu. Gimana sih anaknya miskin? Ya anak kaya lah, beli mobil
Bisa. Naik haji bisa, menyekolahkan anaknya bisa, bikin rumah bisa. Kalau orang miskin bisa. Jadi itu anggapan umum yang hampir rata-rata orang bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ya artinya dalam kecukupan materi. Gajinya besar, penghasilannya banyak, sebulan 100 juta, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Itu kan tolak ukurnya kebahagiaan. Semacam itu. Nah, jadi artinya bahwa tujuan hidup untuk kebahagiaan itu perlu kita koreksi kembali. Bukan itu yang kita cari. Sebab Tuhan sendiri menciptakan kita ada tujuan. Tujuannya bukan untuk membahagiakan kita, bukan. Hanya Tuhan itu memperbolehkan kita menikmati kehidupan dunia. Firman Tuhan mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Dunia, bumi ini menjadi tempat tinggalmu yang sementara dan engkau boleh mendapatkan sedikit kesenangan tapi sebentar, ilahin, enggak lama. Jadi apa tujuan hidup sebetulnya? Adalah pengabdian kepada Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Jadi artinya yuk kita bertujuan sama dengan tujuan Tuhan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, nanti kebahagiaan kita yang sejatinya adalah kita merasa bahagia, kita menjadi hamba Allah, kita merasa bahagia, kita bisa mengabdi kepada Allah. Jadi artinya bagaimana caranya kita mengabdi dan bahagia? Yaitu ketika mengabdi kepada yang kita cintai. Seorang istri juga kalau mencintai suaminya, disuruh bikin tatubruk senang banget. Seorang perempuan mencintai lelaki, terus diminta suruh mijitin, senang nggak? Suruh masak? Ketika yang menyuruh adalah yang kita cintai, maka pekerjaan yang kita lakukan sangat membahagiakan sekali. Itulah yang saya maksudkan, bagaimana caranya kita merasa bahagia dalam mengabdi kepada Allah. Tentu adalah pertama-tama, apakah engkau mencintai Tuhanmu atau tidak? Ketika engkau mencintai, maka semua pengabdianmu adalah merupakan puncak-puncak kebahagiaan. Tetapi ketika belum muncul cintamu kepada Tuhanmu, semua tugas-tugas kewajibanmu kau lakukan dengan malas-malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melakukan salat, dilakukan juga tapi dengan malas dan terasa berat sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mengabdi dengan cinta kepada Allah, itulah puncak kebahagiaan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yaum az-ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yaum az-ziham, ishfa'